Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 523. Anda mengerti, bos. Sepertinya meja merah itu mengambil nada manis karena melihat Paman Chef. Ini. Tak lama kemudian, lampu merah menyala, dan meja merah setinggi 6 meter menghilang ke udara tipis. Ketika itu muncul kembali, itu sudah 10 meter dari tempat dia berdiri sebelumnya. Apakah itu teleportasi? Paman Chef berkata dengan datar, ini adalah salah satu fungsi vitalnya, teleportasi. Dengan ini, ia dapat menggunakan spatial retreat dalam radius ribuan meter. Kemudian, lampu merah sekali lagi dan meja merah tiba-tiba tergeletak di tanah. Itu telah berubah menjadi mobil sport jiwa merah yang sangat cantik. Itu memiliki tubuh ramping sempurna dengan 2 kursi di dalamnya. Dengan kilasan lampu merah berikutnya, meja merah mulai melayang di udara setelah berubah menjadi bentuk pesawat. Saat itulah mereka bisa merasakan tekanan tajam dari aura yang datang dari pesawat. Lampu merah yang berkedip akhirnya mengubahnya kembali menjadi bentuk humanoid aslinya. Lengannya kemudian mulai berputar dengan cepat, menyebabkan barel meriam jiwa yang tak terhitung muncul ketika duduk dan berubah menjadi apa yang tampak seperti baterai raksasa yang dilengkapi dengan 100 meriam jiwa. Meriam pusatnya memiliki diameter 1 meter. Ini, petik 1, bingung. Itu adalah satu-satunya kata yang mungkin bisa menggambarkan perasaan Tang Wulin sekarang. Apakah ini masih Meisha? Bisakah Meisha melakukan semua ini? Teleportasi, transformasi, apakah ini bahkan sebuah Meisha? Petik 1. Dan, Meisha merah ini milik Paman Chef. Ini, petik 1. Dia benar-benar dan benar-benar bingung. Setelah Meisha merah kembali ke bentuk aslinya, ia bertanya, "Bos, apakah itu cukup?" "Ya, kamu bisa kembali dan beristirahat," Paman Chef berbicara dengan lembut kepada meja merah. Little Red melintas sekali lagi sebelum kembali ke posisi semula. Lurik emas yang bersinar di tubuhnya berubah gelap sekali lagi. Meisha hanya berdiri di sana, diam-diam. Paman Chef menoleh ke Tang Wulin dan berkata, ketika Meisha mencapai level tertentu, tidak akan ada banyak perbedaan antara Meisha dan jiwa roh. Hek, mereka bahkan dapat bergabung dengan jiwa rohmu sendiri. Meisha milikku ini memiliki bergabung dengan salah satu jiwa rohku, jadi ini seperti gandaku. Dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, itu tidak kalah kuat dari aku bahkan tanpa arah dan kontrolku. Sesuatu seperti ini memiliki potensi pengembangan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin seorang Master Meisha tidak tuangkan lebih banyak energi ke dalamnya? Untuk alasan itu saja, Anda harus kehilangan jalur lain jika Anda memilih jalur Master Meisha. Petik 2. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, matanya penuh semangat. Ya, dia menyukai Meisha. Faktanya, dia memiliki cinta ekstrim pada Meisha. Dia bahkan rela melupakan kesempatan untuk mencapai pangkat Hyper Douluo untuk mechanya. Hingga hari ini, kekuatan jiwanya masih di peringkat ke-94. Itu akan menjadi prestasi yang tak tertandingi bagi seorang guru jiwa untuk mencapai peringkat ke-94 dalam kultivasi mereka. Namun, peringkat 94 tidak cukup untuknya dan warisannya. Namun, dia tidak menyesal. Dia tidak pernah menyesal sekali menuangkan lebih banyak energi ke dalam Meisha karena dia mencintai mereka. Ini adalah Meisha yang berdiri di puncak dunia Meisha saat ini. Tang Wulin tidak bisa menahan diri dari menelan air liur. Sejenak, dia terguncang sampai ke intinya. Namun, kamu tidak bisa, kamu tidak boleh berjalan di jalan yang telah aku pilih, kata Paman Chef tiba-tiba. Jantung Tang Wulin berdetak kencang saat dia berkata, mengapa? Paman Chef menjawab dengan suara yang dalam, itu karena Anda memiliki keuntungan secara alami berbakat dengan talenta. Jalur Master Meisha tidak cocok untuk Anda. Inilah yang bisa saya katakan kepada Anda. Tidak peduli seberapa kuat Meisha merah dapat menjadi, itu tidak akan pernah mencapai ketinggian yang bisa dicapai oleh armor perang 4 kata. Ini adalah fakta yang memerintah abadi. Bahkan Meisha terkuat merah memiliki batasnya dan satu di luar batas saat ini mungkin tidak akan muncul di generasi kita. Betapa sulitnya hal ini karena saya bekerja sendiri dengan keras ke arah yang khusus ini. Sekarang, untuk Anda, kesulitan untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 kata di masa depan jauh lebih sulit daripada ini. Kamu belum belajar bagaimana membuat Meisha dan penempaanmu sudah di peringkat kelima.
Sudah terlambat bagimu untuk beralih ke mecha crafting. Seorang master mecha sejati juga akan menjadi pengrajin mecha. Aku salah satunya, bersama dengan semua master mecha merah lainnya juga. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat beralih dan belajar kerajinan mecha? Petik 2. Tang Wulin tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan ini. Dia benar. Bisakah dia beralih profesi? Jawabannya jelas, dia tidak bisa berubah. Garis keturunan Raja Naga Emas telah memberinya kekuatan melebihi apa yang orang biasa bahkan akan melihat dalam hidupnya. Dia hanya mampu mencapai apa yang telah dia capai hari ini melalui kerja keras dan kultivasi bertahun-tahun. Meskipun dia masih muda, dia sudah memiliki 9 tahun yang solid dalam menempa pengetahuan. Baru setelah 9 tahun inilah dia berhasil menjadi pandai besi peringkat 5. Siapa yang tahu berapa banyak waktu tambahan yang ia perlukan jika ia beralih ke kerajinan mecha sebagai gantinya. Pada akhirnya, begitulah adanya. Tang Wulin menoleh untuk melihat tuan pamannya di sampingnya. Dia pasti telah membawa Tang Wulin ke sini untuk melihat mecha merah untuk memadamkan pikirannya tentang menjadi master mecha peringkat yang lebih tinggi. Zhen Hua mengatakan kepadanya dengan wajah tegas, "Wulin, ingat ini. Anda bahkan tidak bisa memiliki penyimpangan sedikit pun setelah memilih jalan Anda. Setelah Anda menyimpang, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Sejarah benua tidak kekurangan jenius. Namun, ada adalah beberapa di antara orang-orang berbakat luar biasa ini yang tersesat. Justru karena mereka terlalu berbakat, bersama dengan kenyataan bahwa mereka memiliki terlalu banyak untuk dipilih sehingga mereka tersesat. Begitu Anda tersesat, sangat mungkin saya akan kehilangan segalanya dan tetap stagnan. Ketika Anda ingin memfokuskan kembali pikiran Anda akan melihat bahwa Anda tidak bisa lagi melakukannya. Itulah alasan mengapa Anda memiliki jati diri Anda yang seharusnya dan tidak pernah berani menyusuri jalan bengkok. Apakah kamu mengerti? Rasa dingin terasa di hati Tang Wulin. Seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Ya, Paman Tuan, saya mengerti. Zhen Hua tersenyum tipis. Begitulah. Kamu anak yang pintar, kamu tidak perlu aku terlalu banyak bicara. Aku bukan satu-satunya yang ingin mengatakan ini padamu, aku juga berbicara atas nama gurumu. Aku akan melihat kamu sehingga kamu tidak akan tersesat. Petik 2. Anda sudah berada di jalur yang benar dalam profesi pandai besi Anda. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah waktu. Apakah Anda ingat ketika Anda memilih untuk tidak meningkatkan kemampuan Anda dengan obat-obatan? Anda telah memilih jalan Anda saat itu, jalan pertempuran Master Armor. Suatu hari, ketika Anda telah mencapai status seorang Master Armor pertempuran 4 kata dan berdiri di puncak di benua Master Jiwa ini, Anda dapat memilih apapun yang diinginkan hati Anda selama yang Anda inginkan. Anda memiliki mecha Anda sendiri sebagai alat transportasi, tetapi seharusnya tidak lebih dari itu. Jangan menggali terlalu jauh ke dalamnya. Ya, Paman Tuan, sudah hampir siang, aku akan menyiapkan sesuatu untuk kalian. Paman Chef tiba-tiba tersenyum. Dia berjalan ke bagian belakang mecha merah dan menekan tombol tersembunyi di kakinya, menyebabkan sinar cahaya menyinari mereka. Kemudian, sebuah kotak besar perlahan-lahan terlepas dari perut mecha merah. Itu lebih dari 1 meter persegi. Bahkan, itu sangat besar. Rupanya ada area penyimpanan dalam mecha merah. Tang Wulin bergegas maju untuk membantu, tetapi Paman Chef menolak bantuannya. Tidak perlu. Aku akan melakukannya. Dia mengangkat kotak kayu dengan ujung kakinya, dan itu terbang hingga mendarat dengan kuat di tangannya. Tak lama setelah itu, lampu menyala dan Paman Chef menghilang. Dia tidak berteleportasi, dia hanya cepat. Paman Chef benar-benar seseorang yang luar biasa. Dia benar-benar menggunakan mecha surgawi untuk menyimpan makanan, dan dia suka memasak. Saat dia melihat sosoknya yang sedang surut, Zhen Hua mendesah pelan. Orang ini, dia terlalu mudah terganggu. Dalam hal bakat, dia jelas tidak kalah denganmu tapi dia tidak pernah berhasil melewati ambang Hyper Douluo. Justru karena dia memiliki terlalu banyak pikiran di benaknya. Dia bersedia untuk membiarkanmu melihat mecha-nya hari ini karena dia berharap kamu akan mengambil ini sebagai pelajaran. Dengan hal-hal yang sudah dia capai, dia seharusnya sudah berdiri di puncak benua sekarang. Petik 2. Paman Tuan, siapa dia? Tang Wulin bertanya. Zhen Hua tersenyum tipis. Tanyakan padanya sendiri saat makan siang nanti. Karena kamu, dia sudah berada dalam dilema untuk beberapa waktu.
Ketika dia tahu kamu akan datang hari ini, dia pergi keluar dari jalan untuk bergegas ke sini, dan dia bahkan membawa makanan enak. Dia mungkin bahkan tidak akan melayani saya seperti ini. Petik 2. Ini, untukku. Keingintahuan tertulis di seluruh wajah Tang Wulin. Zhen Hua mengangguk. Kamu mengalami sedikit kejutan hari ini sehingga kamu mungkin tidak dalam kondisi pikiran yang benar untuk belajar menempa dariku hari ini. Ayo, ayo kita tunggu makan kita. Mereka kembali ke kantor Zhen Hua, tetapi hati Tang Wulin masih terbakar dengan rasa ingin tahu. Siapakah Paman Chef? Biarpun dia bukan Hyper Douluo, tapi dia masih orang kuat yang telah diberi gelar Douluo. Terlebih lagi, dia juga seorang Master Mesya Merah. Dia seharusnya terkenal di seluruh benua. Dari segi kemampuan, dia tahu dalam hatinya bahwa pria ini sekuat kakek buyutnya. Meski begitu, Paman Tuan masih merasa kasihan padanya. Mengapa demikian? Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Tang Wulin menunggu bersama Gu Yue. Setelah 1 jam penuh, beberapa piring makanan lezat disajikan di atas meja. Piring tampak sangat indah dan memiliki aroma khusus yang membuat mereka sangat selera. Hidangan pertama adalah 4 mangkuk sup. Mereka tampak seperti sup bening dengan aroma yang samar. Ketika dia melihat sup bening ini, mata Zhen Hua berbinar. Dia tertawa dan berkata, "Wulin, pamanmu beruntung karena kamu hari ini. Ini adalah sup jamur peri. Ini barang bagus." Jamur peri. Sebuah bel berbunyi di dalam kepala Tang Wulin. Dia pernah mendengar tentang tanaman ini sebelumnya. Bab 524. Jamur peri, Raja Jamur. Legenda mengatakan bahwa itu adalah jamur langka yang hanya bisa tumbuh di tempat-tempat di mana yin dan yang bersinggungan. Itu adalah salah satu dari beberapa jamur yang tumbuh di bawah tanah, dan begitu ia menembus permukaan tanah, itu akan mengeluarkan aura yang mirip dengan binatang jiwa 1000 tahun. Dengan nilai pertumbuhan setiap tahun, itu akan meningkatkan basis budidayanya dalam 1000 tahun. Setelah mencapai tingkat 10.000 tahun, maka ia akan jatuh dengan sendirinya karena kandungan energi yang luar biasa. Meskipun jamur peri tidak memiliki kecerdasan, kandungan nutrisinya akan berkonsentrasi dengan kecepatan kilat karena ukurannya berkurang. Hanya pada tahap ini jamur peri dianggap sebagai produk yang lengkap. Kelangkaan jamur ini melebihi dari binatang jiwa 10.000 tahun, terutama karena persyaratan pertumbuhannya sangat keras. Kandungan nutrisinya sama mengejutkannya. Itu bisa menyeimbangkan yin dan yang dari tubuh seseorang. Sederhananya, siapapun yang mengkonsumsi jamur peri akan memiliki yin dan yang mereka stabil. Keuntungan terbesar yang diberikannya adalah itu akan mencegah penyimpangan kultivasi. Pada saat yang sama, mengkonsumsi jamur juga akan menambah sedikit aura peri pada seseorang. Ini akan membuat semakin sulit bagi orang itu untuk menembus setiap hambatan dalam kultivasi mereka. Itu bukan hanya bahan, itu adalah harta karun. Jamur peri itu berwarna coklat kemerahan dan menyerupai payung yang terendam dalam sup. Mangkuk semua orang memiliki jamur peri di dalamnya, tetapi ketika sup dihidangkan, mangkuk Tang Wulin yang disajikan secara pribadi oleh Paman Chef kepadanya jelas memiliki yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Tak perlu dikatakan, semangkuk sup Tang Wulin memiliki kandungan nutrisi tertinggi. "Paman Master, saya akan beralih dengan Anda," kata Tang Wulin kepada Zhen Hua. Zhen Hua tertawa. "Aku menghargai tawaran itu, tapi ini yang diberikan Paman Chefmu padamu. Aku tidak akan merampas niat baiknya. Minumlah selagi panas." Tidak hanya jamur peri mengandung kandungan nutrisi yang tinggi, rasanya juga tidak masuk akal dunia ini. Petik 2. Benar-benar keluar dari dunia ini. Hanya seteguk sup bening memasuki perutnya dan Tang Wulin mulai merasa anggun seperti peri ketika sensasi yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mulai merasa seolah-olah seluruh orangnya telah menjadi gesit. Prurf. Wajah Tang Wulin memerah. Bagaimana dia bisa mengeluarkan bensin pada saat seperti ini? Zhen Hua tersenyum. "Tidak apa-apa. Ki jernihmu meningkat sementara ki busukmu berkurang. Sama untuk semua orang. Aku pernah minum ini sebelumnya, jadi aku tidak terlalu terpengaruh olehnya." Nona muda, kau sudah makan jamur peri sebelumnya demikian juga. Dia menatap Gu Yue dengan mata penasaran. Dia juga telah menyesap sup, tetapi tubuhnya tidak bereaksi seperti yang dilakukan Tang Wulin. "Ya," Gu Yue mengangguk ringan. Zhen Hua sedikit terkejut. Jamur peri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh sembarang orang.
Tang Wulin buru-buru menjelaskan atas nama Gu Yue, Paman Master. Gu Yue berasal dari Pagoda Roh. Dia adalah murid asisten guru Pagoda Roh, Dewa Langit Phoenix Douluo. Zhen Hua akhirnya mengerti. Ah, tidak heran. Jadi kamu muridnya. Bagus, sangat bagus, haha. Zhen Hua tidak menentang roh pagoda. Sebagai pandai besi, penting baginya untuk bersahabat dengan berbagai kekuatan. Namun, kekuatan-kekuatan ini secara alami akan datang dan berteman dengan dia atas kemauan sendiri. Hampir setiap armor perang 4 kata yang ada di era ini entah bagaimana terkait dengan pengrajin surgawi ini. Gu Yue mengangguk ringan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mangkuk sup bening berakhir di perutnya. Meskipun memiliki makan yang sangat besar, Tang Wulin terkejut bahwa dia merasa kenyang. Seberapa kuat kandungan nutrisi harus menghasilkan efek seperti ini? Gas tidak hanya melalui satu lubang tertentu. Dia merasa seolah-olah setiap pori di tubuhnya bernafas dengan lambat saat mereka terbuka. Dengan setiap napas, tubuhnya terasa lebih ringan. Ki busuk diusir sementara ki bersihnya meningkat. Itu benar-benar bahan yang luar biasa yang meningkatkan kekuatan jiwanya. Bahkan esensi garis keturunannya meningkat dalam kemurnian meskipun tidak meningkatkan kekuatan jiwa. Setelah dia menembus segel keempat, dia sudah menyerap sebagian besar esensi Raja Naga Emas tetapi beberapa di antaranya masih ada di anggota tubuhnya. Di bawah pengaruh jamur peri, penyerapan dipercepat, dan sisa-sisa berasimilasi ke dalam tubuhnya. Di satu sisi, dia akhirnya menyelesaikan penyerapan untuk esensi darahnya setelah dia menembus segel keempat dengan mengkonsumsi makanan ini. Tidak ada yang lebih indah daripada meningkatkan basis kultivasi seseorang dengan makan. Tang Wulin penuh dengan antisipasi karena makanan lezat terus disajikan di meja. Termasuk sup jamur peri, ada total 8 hidangan. Meskipun hidangan tidak memiliki porsi besar, mereka cukup indah. Namun, ini lebih dari cukup bagi mereka karena setiap hidangan dibuat dengan bahan-bahan langka dan lezat. Tidak hanya enak, kandungan energinya juga luar biasa. Setelah makan, Tang Wulin merasa penuh, hampir sampai terlalu penuh. Esensi darahnya juga mendidih, membuatnya sedikit berkeringat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu sejak dia mulai makan berlebihan. Kata paling sederhana untuk menggambarkan keadaannya saat ini hanya bisa satu, kekurangan gizi. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa dia tidak lagi harus makan lagi malam ini. Dia hanya harus terus-menerus mencerna nutrisi dalam tubuhnya. Tubuhnya benar-benar aneh. Tidak peduli berapa banyak nutrisi yang dia konsumsi, dia akan merasa makannya tidak dapat dipuaskan, dan akan mencerna makanan yang dia makan dengan agak cepat. Namun, makanan lezat di hadapannya yang terbuat dari bahan-bahan langka dan lezat ini tanpa ragu akan membantunya membangun fondasi yang kuat untuk membantunya dalam terobosan segel kelima. Ini sangat lezat. Terima kasih, Paman Chef. Tang Wulin memandang Koki dengan ekspresi hormat. Kemudian, senyum langka muncul di wajah Koki. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku punya sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Iya nih. Koki memikirkannya dan menjawab, mari kita bicara secara pribadi. Ikuti aku. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan menuju ruang dalam. Meskipun Tang Wulin bingung, dia buru-buru bangun juga karena dia menikmati keramahan pria itu sebelumnya. Pada saat ini, ketukan mendesak terdengar di pintu ruang makan kecil. Apa masalahnya? Zhen Hua sedikit mengernyit. Itu tidak biasa baginya untuk memiliki pengunjung di sini. Presiden, ada masalah di lobi. Seseorang datang untuk membuat keributan, sebuah suara mendesak datang dari balik pintu. Zhen Hua masih mengerutkan kening. Masuk dan bicara. Pintu terbuka, dan masuklah seorang pria parubaya. Dia berjalan cepat ke sisi Zhen Hua dan berbicara dengan lembut, Presiden, dua orang yang tidak diketahui asalnya telah muncul, seorang pria dan seorang remaja. Yang lebih tua haruslah seorang Saint Craftsman yang mengumumkan keinginannya untuk menantang kita dalam menempa. Namun, dia tidak akan menjadi orang yang ikut serta dalam tantangan. Sebaliknya, remaja yang dibawanya akan bersamanya. Remaja itu tampak berusia 15 atau 16 tahun. Petik 2. Oh, Zhen Hua tampak terkejut. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi di markas asosiasi pandai besi di bawah perawatan pribadinya setelah bertahun-tahun. Bagi seseorang yang benar-benar muncul dan menantang mereka, ini memang aneh. Baiklah,
Aku akan melihat-lihat." Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan berbalik untuk melihat Koki. "Bicaralah, aku akan kembali sebentar lagi." Koki itu mengerutkan kening. Dia pasti punya semacam rencana jika dia cukup berani untuk muncul di depan pintumu untuk menantangmu. "Aku akan pergi denganmu, kita bisa bicara nanti." Zhenhua sedikit terkejut. Lalu, dia mengangguk. "Tidak apa-apa juga, ayo pergi." Secara alami, Tang Wulin dan Gu Yue juga mengikuti mereka. Mereka berempat naik lift dan turun. Ketika mereka tiba di lobi Asosiasi Pandai Besi, itu sudah penuh. "Presiden, Tuan Presiden, Anda di sini." Gelombang sapaan terdengar. Pada saat yang sama, kerumunan berpisah untuk memberi jalan kepada Zhenhua dan yang lainnya untuk mencapai pusat lobi. Sebagai presiden, Zhenhua memiliki pengaruh absolut di sini. Seorang lelaki tua dan seorang remaja berdiri di tengah lobi. Pria tua itu tampak berusia 60-an atau 70-an. Rambutnya putih, dan tubuhnya besar dan tinggi. Matanya memiliki kedalaman pada mereka dan tidak memiliki kekeruhan yang datang seiring bertambahnya usia. Tidak hanya orang muda itu, dia juga seorang gadis. Dia terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia sangat cantik dengan tubuh yang lembut dan anggun, tetapi fitur yang paling menarik adalah telapak tangannya. Telapak tangannya seputih giok, dan jari-jarinya sangat ramping. Meskipun telapak tangannya sebesar telapak tangan pria, mereka jauh lebih ramping. Ketika kelompok Zhenhua muncul, lawan mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Pria tua itu memasang ekspresi serius di wajahnya. "Pengrajin surgawi Zhenhua, saya menerimanya." Zhenhua tersenyum dan mengangguk. "Berdoalah, dari mana kamu datang, temanku?" Orang tua itu menjawab dengan datar, "Asal-usulku tidak penting. Namaku Chang Gongyan. Aku datang ke sini hari ini dengan harapan menantang generasi muda Asosiasi Pandai Besi. Aku ingin tahu apakah ada orang yang sangat berbakat di sini yang mau untuk bertanding dengan muridku." Petik 2. Bab 525. Zhenhua sedikit mengernyit. Asosiasi adalah tempat di mana pandai besi bertukar pengalaman mereka. Tentu saja, kita bisa mengadakan pertandingan persahabatan. Namun, Anda datang ke sini dengan keriuhan yang luar biasa. Dear Sir, tidak baik jika kita mengganggu orang lain di sini. Petik 2. Orang tua itu berbicara dengan suara yang dalam, "Saya hanya ingin melihat apakah Asosiasi Pandai Besi hanya mencari ketenaran dan pujian. Mengapa, sebagai Zhenhua sang pengrajin surgawi, apakah Anda takut?" Ketika dia mengatakan ini, dia menyebabkan kegemparan di sekelilingnya dengan beberapa bahkan mengutuknya. Zhenhua sangat dihormati di Asosiasi Pandai Besi. Zhenhua mengangkat lengan, dan lobi langsung tenang. "Bagaimana Anda ingin bersaing, Tuan? Ini adalah markas Asosiasi Pandai Besi, jadi Zhenhua tidak punya pilihan ketika dia ditantang. Jika dia menolak tantangan itu, nama seluruh Asosiasi Pandai Besi akan tercemar. Terlepas dari hasilnya, ia harus menerima tantangan, hal-hal lain di urutan kedua." Pria tua itu menunjuk ke arah gadis remaja di sebelahnya dan berkata, "Ini muridku Lin Yuhan. Kita akan memiliki kompetisi yang adil untuk menempa, 1 lawan 1. Selama ada pandai besi di bawah usia 20 tahun yang bisa kalahkan dia, itu akan menjadi kerugian kita. Jika kita kalah, kita akan bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi." Petik 2. Zhenhua tersenyum. "Apa yang terjadi jika kamu menang? Apa yang terjadi ketika kamu kalah?" Orang tua itu menjawab dengan nada yang dalam, "Jika kita menang, kita tidak punya keinginan lain selain dari Presiden Zhenhua mengakui kekalahan. Jika kita kalah, kita akan bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi dan mengikuti perintah Anda. Ini tampaknya merupakan kompetisi yang adil. Jika mereka kalah, mereka akan tunduk. Jika mereka menang, mereka hanya ingin pengakuan kekalahan Zhenhua." Namun, lelaki tua itu licik. Apa yang dia maksud dengan mengikuti perintah? Itu terdengar sangat samar dan sulit untuk didefinisikan. Juga, ia membuat pengakuan Zhenhua tentang kekalahan terdengar ringan, tetapi sebagai pengrajin surgawi dari generasi ini, sebagai pandai besi papan atas di bawah langit, dan sebagai presiden Asosiasi Pandai Besi, pengakuan kekalahannya akan menandakan penerimaan oleh seluruh Asosiasi Pandai Besi, demikian juga. Ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi martabat Asosiasi Pandai Besi. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Pikiran yang lebih cerah di antara kerumunan memahami niat pria tua itu dan meneriakkan ketidakpuasan mereka.
Semuanya, tenang, tolong, jawab Zhenhua dengan tenang dan lobi yang besar menjadi tenang dalam sekejap. Oke, saya terima. Jika Anda kalah, Tuan, saya tidak akan membutuhkan Anda untuk mengikuti perintah saya. Kami akan terus belajar dari satu sama lain di masa depan. Semua pandai besi adalah kerabat karena dunia penempaan tidak terkait, untuk apapun. Selama semua orang bekerja keras untuk mencapai puncak dunia tempa, segala sesuatu yang lain tidak signifikan. Petik 2. Zhenhua telah bermurah hati dalam pidatonya, tetapi ekspresi Changgong Yan memiliki perubahan yang halus. Tatapan mendalam yang dimilikinya yang terkunci pada Zhenhua berkedip. Siapkan 2 meja tempa, Zhenhua memerintahkan pekerjanya. Ya, Tuan Presiden. Mempersiapkan meja penempaan adalah salah satu hal termudah di Asosiasi Pandai Besi. Dalam waktu singkat, 2 meja tempa sudah disiapkan di tengah lobi. Berdoalah, siapa yang akan bersaing dari pihak Presiden Zhenhua? Tanya Changgong Yan dengan suara berat. Zhenhua tersenyum datar. Wulin, kamu sudah bangun. Ya, Paman Tuan. Tang Wulin perlahan maju. Dia berdiri diam di belakang mejanya dan segera dikenali banyak pandai besi begitu dia maju. Tang Wulin telah menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu sebelum insiden ini. Ketika dia melihat Tang Wulin, Changgong Yan mengernyitkan alisnya. Remaja ini sepertinya tidak lebih tua dari Yuhan. Dia adalah jenius tak tertandingi abad ini. Mungkinkah ada jenius penempaan lain? Lin Yuhan berdiri di hadapan Tang Wulin. Ketika dia melihat remaja tampan yang seumuran dengannya, dia juga sedikit terkejut. Seiring bertambahnya usia, pesona Tang Wulin perlahan mulai muncul. Mata besar, jernih, bersama dengan bulu mata panjang, hidung tinggi, dan wajah tampan. Dia bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki karisma alami tentang dirinya yang memancarkan kepositifan dan kesegaran. Terhadap rekan-rekan wanitanya, ia secara alami menghasilkan daya tarik yang cukup kuat. Zhenhua bertanya kepada Changgong Yan, "Saudaraku Changgong, bagaimana Anda ingin memiliki kompetisi ini?" Changgong Yan tampaknya sudah mengambil keputusan. Dia tidak memedulikan kesopanan dan berkata langsung, "Cara paling sederhana untuk menentukan kemampuan pandai besi adalah melalui penyempurnaan logam. Mari kita memiliki 2 putaran, kita akan memilih logam untuk mereka sempurnakan di babak pertama, dan pihak Anda akan pilih logam untuk ronde kedua agar mereka sempurnakan. Kita akan lihat siapa yang logam rusinya lebih baik setelah kedua ronde." Semua orang di sini memiliki mata yang tajam, Presiden Zhenhua bahkan adalah pengrajin surgawi. Saya pikir itu tidak akan terlalu sulit untuk menilai hasilnya. Petik 2. Baiklah, Zhenhua berkata tidak lebih dan segera menyetujui persyaratannya. Kemudian, dia mundur ke belakang dan mengosongkan pusat lobi. Sama seperti Changgong Yan memiliki kepercayaan pada muridnya, ia juga memiliki keyakinan penuh pada Tang Wulin. Dia tidak percaya bahwa rekan-rekan Tang Wulin bisa mengalahkannya dengan baik. Tang Wulin memandang ke arah Lin Yuhan di depannya dan memberi isyarat. "Silakan pilih logam." "Aku memilih Blue Copper Tite," kata gadis remaja itu tanpa ragu. Ketika dia mendengar kata-kata Blue Copper Tite, tatapan Tang Wulin sedikit berkedip. Di antara logam langka, Blue Copper Tite dianggap sebagai salah satu yang paling sulit dipalsukan. Itu memiliki struktur internal yang perlu dirawat terus-menerus selama proses pemurnian untuk mencegahnya berserakan. Sangat sulit untuk disempurnakan. Oke, silahkan. Petik 2. Agak cepat, 2 blok Blue Copper Tite yang identik ditempatkan di atas meja tempa. Changgong Yan dan Zhenhua adalah profesional top dalam menempa. Mereka hanya perlu melihat sekilas untuk menentukan bahwa 2 balok logam langka ini memiliki kualitas yang sama. Lin Yuhan memandang Tang Wulin, dan dia membalas tatapannya dengan senyum tipis. "Mari kita mulai." Petik 2. Lin Yuhan mengangguk. Detik berikutnya, tatapannya menjadi fokus penuh perhatian. Matanya biru dan begitu dia memusatkan perhatian, mereka mulai bersinar seperti 2 batu safir. Dia merentangkan tangannya ke samping, dan 2 sinar cahaya berkedip ketika 2 palu tempa langsung muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini berkilauan dengan kilau kebiruan. Tentunya mereka terbuat dari Blue Copper Tite. Mereka dihiasi dengan pola spiral yang indah dan jelas disempurnakan dengan baik. Juga, ia memiliki kehidupan sendiri dan mengeluarkan dengungan tidak jelas. Ini adalah spirit Copper Tite Blue Hammer's Forget. Hati Tang Wulin terasa dingin.
Tampaknya lawannya ini tidak akan begitu mudah dikalahkan. Dia pasti memiliki beberapa kemampuan khusus baginya untuk dapat menggunakan Blue Copper Tite Hammers itu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dalam pola yang sama, menyebabkan dua sinar cahaya perak berkedip sebelum dua hammer perak roh ditempa berat muncul di tangannya. Changgong Yan terus mengawasi Tang Wulin. Pria muda ini pasti ada sesuatu yang lain baginya untuk dikirim ke depan oleh pengrajin suci Zhenhua. Ketika dia melihat palu perak berat roh yang ditempa oleh Tang Wulin, dia segera menghela nafas lega. Heavy Silver jauh kurang dalam kualitas jika dibandingkan dengan Blue Copper Tite. Itu bukan logam langka dengan level yang sama, dan menempa palu adalah alat yang paling penting bagi pandai besi. Ketika ada perbedaan dalam kualitas palu tempa yang digunakan, secara alami akan ada perbedaan dalam kualitas produk selama proses penempaan. Setelah mereka menyelesaikan proses kalsinasi, dua blok Blue Copper Tite naik dari dalam meja tempa. Mereka memukul palu mereka hampir bersamaan, ke titik di mana gerakan mereka tampak selaras. Meskipun palu kiri mereka mengenai Blue Copper Tite pada saat yang sama, keduanya menghasilkan efek yang berbeda. Ketika Hammer Silver Spirit Forget Heavy Silver Hammer yang ditempa oleh Tang Wulin menghantam Blue Copper Tite, itu mengeluarkan suara yang tajam, ding. Ding, ding, itu adalah efek Stack Hammers. Di sisi lain, ketika palu tempa Lin Yuhan menghantam Blue Copper Tite, tidak ada suara yang terdengar. Alih-alih, logam itu tampak beriak. Hammer Copper Tite Spirit Forget Blue sepertinya menjadi hidup ketika pola spiralnya berputar diam-diam. Tanda aliran bergelombang pada blok Blue Copper Tite yang telah dipukul oleh palu dan pola rumit pada logam mulai menunjukkan tanda-tanda itu disempurnakan. Ini juga efek khusus. Efek khusus The Spirit Forget Blue Copper Tite Hammer adalah propagate. Ya, ia memiliki kemampuan untuk menyebarkan dan memberi makan logam yang dipukulnya. Ini adalah efek khusus eksklusif untuk Blue Copper Tite. Efeknya mungkin tidak jelas ketika logam lain ditempa oleh palu ini, tetapi logam yang mereka tempa sekarang adalah Blue Copper Tite dan propagate memberikan hasil yang mengejutkan bahkan pada tampilan pertama kehebatannya. Bahkan Zhenhua mengerutkan kening ketika dia menyaksikan adegan ini. Sepertinya pihak lain datang siap. Tang Wulin tidak melirik Lin Yuhan. Ketika dia mulai menempa, dia memasuki dunianya sendiri. Satu-satunya hal yang dia ingin lakukan adalah menunjukkan yang terbaik dan menempa logam dengan kemampuan terbaiknya. Dengan mewakili tuannya dalam kompetisi ini, dia mewakili seluruh asosiasi pandai besi. Dia tidak harus kalah. Saat kedua pihak memulai proses penempaan, Tang Wulin melambaikan palu perak berat yang ditempa roh dengan kecepatan kilat. Setiap serangan membawa angin kencang. Kekuatan besar menciptakan ledakan hebat ketika Heavy Silver Hammers dan Blue Copper Tite melakukan kontak. Lobi tampaknya bergema dari suara, dan dengan penambahan Stack Hammers, satu-satunya deskripsi yang tepat untuk gaya penempaannya adalah megah. Di sisi lain, Lin Yuhan sangat kontras dengannya. Tang Wulin seperti hujan badai sedangkan Lin Yuhan berdiri seperti gunung yang tidak bergerak. Bab 526. Dengan setiap serangan, palu akan berhenti di permukaan Blue Copper Tite selama beberapa detik. Palu Copper Tite Spirit Forget Blue miliknya tidak melambung. Ketika Blue Copper Tite Hammers menghantam logam, sebuah klik akan terdengar dan tak lama kemudian, percikan listrik akan menyembur keluar dari palu dan memasuki Blue Copper Tite. Ketika ini terjadi, struktur internal Blue Copper Tite juga berubah dengan kecepatan kilat karena urat nadi bagian dalamnya dengan cepat ditertibkan. Perbaikan kilat. Atribut jiwanya harus sesuatu yang berhubungan dengan kilat. Zhenhua membuat keputusan itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia mengenakan ekspresi terkejut, terutama karena tindakan pemurnian logam dengan kilat jarang terlihat. Tidak hanya tindakan itu menimbulkan persyaratan tinggi pada jiwa bela diri, itu juga menuntut kekuatan kontrol yang luar biasa. Kekuatan spiritual gadis ini pasti sangat kuat atau dia tidak akan bisa mengendalikan halilintar ini dengan baik. Kedua pihak melanjutkan dengan penempaan mereka dengan Changgong Yan dan Zhenhua mengunci pandangan mereka pada murid yang lain. Bahkan Zhenhua tercengang, apalagi Changgong Yan. Dia tidak merasakan kekuatan jiwa yang datang dari Tang Wulin, yang berarti bahwa dia mengandalkan kekuatannya sendiri selama proses penempaan alih-alih kekuatan jiwanya. Meskipun mereka hanya palu perak berat, berat badan mereka bukanlah sesuatu yang ringan setelah mereka dipalsukan roh. Namun, mereka tampak seringan bulu di tangan anak muda ini.
Suara palu yang mencolok mengungkapkan bahwa beratnya pasti lebih dari 15 ton. Dengan kecepatan yang melambai anak muda ini, dia pasti dilahirkan dengan kekuatan surgawi bawaan. Kekuatan surgawi bawaan tidak diragukan lagi atribut yang paling pas untuk pandai besi. Ini keuntungan yang hanya bisa dilahirkan dengan seseorang. Tak lama setelah mereka mulai, Chang Gongyan juga memperhatikan bahwa meskipun Tang Wulin cepat dalam memukul palu, ia tidak ceroboh. Setiap pukulan dari palu dengan cerdik mengurai urat nadi Blue Copper Tite alih-alih mengondensasi atau menyentuhnya. Dia jelas sangat akrab dengan sifat-sifat logam. Dia tidak pernah menyangka akan ada pandai besi muda di asosiasi pandai besi, setidaknya dia peringkat 4. Tidak heran Zhen Hua begitu percaya diri. Petik 1. Bam! Dua blok Blue Copper Tite bersinar pada saat bersamaan. Hampir 1 menit telah berlalu sejak mereka memulai proses penempaan tetapi mereka tampaknya telah menyelesaikan 100 refining logam secara bersamaan. Dua blok Blue Copper Tite berkedip-kedip dan pembuluh darahnya langsung sejajar, jelas menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki kualitas dasar dari logam olahan. Jelas, duo ini tidak akan berhenti menempa sekarang. Mata mereka terfokus dengan ama, dan mereka tidak pernah sekalipun melirik lawan mereka saat mereka fokus penuh pada penempaan mereka. Tidak peduli seberapa sengit Tang Wulin mengayunkan palu, kecepatan Lin Yuhan tidak berubah. Ketika palu menghantam logam, kilatan petir terus bertambah cerah. Ketika dia meningkatkan kekuatan jiwa yang dia masukkan ke dalam penempaannya, cincin jiwanya mulai muncul. 1, 2, 3, dan 4 dering. Dia memiliki 4 cincin jiwa dan semuanya berwarna ungu. Dia adalah leluhur jiwa dengan 4 cincin. Gadis muda ini adalah leluhur jiwa berdering 4 dengan semua cincin jiwanya pada tingkat 1000 tahun. Dalam hal prestasinya sebagai guru jiwa, dia juga seorang jenius yang langka. Matanya terfokus dengan ama, dan sepasang Spirit Forget Blue Copper Tite Hammers seperti perpanjangan dari tubuhnya. Setiap kali palu menghantam logam, itu menyentak Blue Copper Tite dengan kilat. Alih-alih menyakiti logam, petir dengan cerdik menyelaraskan struktur bagian dalamnya. Sisi Tang Wulin tampak jauh lebih liar. Sepasang Spirit Silver Forget Heavy Silver Hammers mengeluarkan serangkaian bunyi ledakan ketika Blue Copper Tite terus-menerus menyusut. Meskipun duo ini ditempa dengan cara yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, untuk menyempurnakan logam hingga potensi penuh. Boom, boom, dua sinar cahaya bersinar terang. Ribuan dimurnikan dengan semangat. Kualitas terbaik. Dua blok Blue Copper Tite bersinar terang dan kedua sinar cahaya melonjak setinggi 5 kaki. Agak sulit dibedakan berdasarkan penglihatan saja, terutama karena sinar cahaya melonjak pada saat yang bersamaan. Tang Wulin dan Lin Yuhan akhirnya mengambil jeda sedikit dan tanpa sadar melihat ke arah lawan mereka. Ketika mereka melihat Blue Copper Tite lawan mereka bersinar dengan cahaya yang sama, guncangan muncul di wajah mereka. Tampak jelas bahwa lawan mereka telah menunjukkan kemampuan yang mirip dengan mereka dalam proses penempaan. Namun, pertikaian mereka baru saja dimulai. Untuk dapat menantang generasi muda dari Asosiasi Pandai Besi, batas Lin Yuhan jelas tidak hanya di ranah Tousan Refining. Secara alami, Tang Wulin juga jauh dari mencapai batasnya. Cahaya Tousan Refined hanya surut setelah beberapa detik berlalu. Duo kemudian melanjutkan penempaan mereka. Pasangan Lin Yuhan dari Spirit Forget Blue Copper Tite Hammers saling memukul dan mengeluarkan dengungan ringan. Seketika, cahaya dari Blue Copper Tite sebelum dia berkedip, seolah-olah itu membalasnya. Zhen Hua mengerutkan kening dan mengutuk diam-diam. Seolah-olah itu belum menjadi keuntungan untuk memalsukan Blue Copper Tite dengan Spirit Forget Blue Copper Tite Hammers. Pasangan Spirit Forget Blue Copper Tite Hammers harus memiliki efek propagate, kemampuan bawaan untuk memanggil sumber kehidupan dalam Blue Copper Tite. Jelas jauh lebih mudah baginya untuk menempa roh dibandingkan dengan Tang Wulin. Tingkat keberhasilan Spirit Forging tergantung pada berbagai aspek dan kualitas logam Spirit Forget juga bervariasi. Tang Wulin sedang berjuang keras. Di sisi Tang Wulin, penempaannya lurus dan sempit seperti panah. Dibandingkan dengan badai hebat yang dia bawa sebelumnya, penempaannya tampak melambat. Di bawah kakinya, 3 cincin jiwa ungu muncul. Ketika sampai pada penempaan roh, dia akan membutuhkan dukungan dari kekuatan jiwanya. Ketika dia melihat 3 cincinnya, senyum samar muncul di wajah Chang Gongyan. Sampai batas tertentu,
Perbedaan basis kultivasi seseorang akan diterjemahkan ke dalam perbedaan kemampuan antara pandai besi. Tanpa dukungan yang cukup dari kekuatan jiwa mereka, mustahil bagi pandai besi untuk maju lebih jauh dalam menempa mereka. Proses penempaan mereka berdua berhasil memuaskan keinginan para penonton di sekitar mereka. Ini terutama berlaku untuk penempaan Tang Wulin. Itu didasarkan pada dasar yang kuat, seperti buku teks. Pikirannya benar-benar fokus, dan dengan setiap pukulan dari palu, dia mengeluarkan kehidupan Blue Copper Tite dan perlahan-lahan menanamkan jiwa ke dalamnya. Keduanya ditempa dengan kecepatan tetap, tetapi cahaya dari kedua blok Blue Copper Tite mulai menunjukkan perubahan yang berbeda. Spiral seragam muncul di setiap sisi Blue Copper Tite sebelum Lin Yuhan. Sepanjang proses penempaan, petir yang dia tanamkan ke dalamnya tidak hanya halus tetapi juga bergabung dengan logam. Ini membuat spiral terlihat seperti awan hujan dengan kilatan samar yang samar. Seolah-olah dunia yang penuh badai terkandung dalam blok Blue Copper Tite itu. Blue Copper Tite di sisi Tang Wulin memiliki pola yang sama cantiknya, tapi dia jelas tidak akan secepat Lin Yuhan. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan Spirit Forging Metal, dia pasti akan lebih lambat dari Lin Yuhan. Ini adalah perbedaan karena palu tempa dan metode mereka. Waktu berlalu dan segera, 30 menit telah berlalu sejak mereka memulai Spirit Forging. Palu Lin Yuhan tiba-tiba terayun ke atas sebelum mereka dengan lembut memukul ke bawah. Dalam sekejap, beberapa baut kilat yang setebal lengan keluar dari tubuhnya. Baut petir bergerak di sepanjang lengannya dan memasuki sepasang Spirit Copper Tite Blue Hammers Forget sebelum mereka dipindahkan ke Blue Copper Tite. Blue Copper Tite bergetar hebat saat percikan kilat terbang. Cahaya biru yang dihasilkannya menyilaukan. Segera, logam itu hidup kembali dan cahaya berbentuk spiral muncul di sekitarnya. Gebrakan yang dalam terdengar tak lama setelah itu. Logam itu terisak. Itu telah diberikan kehidupan. Penempaan roh itu sukses. Lin Yuhan terus menyuntikkan petir ke dalam logam selama beberapa menit sebelum dia secara bertahap berhenti. Blok Blue Copper Tite sekarang hanya sepertiga dari ukuran aslinya. Namun, itu berkilauan dengan cahaya kebiruan. Utas dalamnya sepenuhnya diaktifkan dan berputar secara ritmis. Percikan listrik juga dapat terlihat di bagian dalam logam. Ini bukan penempaan roh biasa, itu penugasan atribut roh penugasan. Selain karakteristik khusus bawaannya, bongkahan Blue Copper Tite ini telah diilhami oleh atribut petir. Nilainya paling tidak 3 kali lebih tinggi daripada Spirit Forget Blue Copper Tite biasa. Bagi seorang gadis remaja sekitar 15 atau 16 tahun untuk dapat mencapai prestasi seperti itu tidak mengejutkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pandai besi peringkat 5 biasa. Tang Wulin telah kalah dalam pertempuran. Pikiran yang sama ini muncul di benak hampir semua orang. Selain masalah lain, Tang Wulin bahkan belum menyelesaikan penempaan rohnya. Selain itu, seorang guru jiwa 3 cincin tidak akan pernah bisa berharap untuk menyelesaikan penempaan roh dalam keadaan biasa. Bab 527. Tang Wulin serius dalam penempaannya dan tidak sedikit terpengaruh oleh kehidupan yang diberikan pada logam di sisi lain. Setiap serangan yang dia lakukan dengan palu perak berat mengandung fokusnya dan dengan itu mengeluarkan kehidupan dalam logam. Dia tidak terburu-buru. Dia berkomunikasi dengan Blue Copper Tite saat dia perlahan-lahan mengeluarkan kehidupan di dalamnya, sedikit demi sedikit. Alih-alih mendorongnya terlalu keras, ia membiarkannya bangun dengan kemauannya sendiri. 10 menit berlalu. Lalu, 30 menit berlalu. Dia telah menggunakan 2 kali jumlah waktu dibandingkan dengan lawannya. Akhirnya, Copper Tite biru di depannya mulai bersinar dengan cahaya lembut. Pola spiral yang berputar dapat dilihat pada balok logam tetapi tidak ada pada setiap sisi. Hanya ada satu pola di bagian depan. Saat pola spiral perlahan-lahan muncul, warna biru jernih dan tembus pandang itu tampaknya tidak mengandung kotoran, memberikan perasaan menyegarkan. Logam itu tidak menunjukkan tanda-tanda kondisi buatan, itu penuh dengan kehidupan. Ini adalah, setelah Lin Yuhan selesai menempa, dia telah mengawasi Tang Wulin memalsukan dengan saksama. Dari apa yang telah didemonstrasikan oleh Tang Wulin sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Tang Wulin dapat menang melawannya, terutama dalam kompetisi ini. Dia telah menggunakan 2 kali jumlah waktu dibandingkan dengan dia. Bahkan jika dia berhasil menyelesaikan Spirit Forging pada akhirnya, kualitas logamnya tentu tidak akan sebaik miliknya. Selain itu,
Tanda-tandanya akan sangat berkurang sejak dia membutuhkan waktu selama ini. Dengan begitu banyak orang melihat mereka, tidak mungkin dia akan bertindak tanpa malu. Namun, ketika dia melihat kemampuan Tang Wulin di depannya, hatinya bergetar diam-diam. Jika dia menanamkan kehidupan melalui penempaan roh, maka Tang Wulin saat ini memanggil kehidupan. Dia tidak secara langsung menanamkan kehidupan ke Blue Copper Tite dengan cara memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya melalui penempaan. Sebagai gantinya, dia menggunakan sedikit energi yang ada selama proses Tousan Refining untuk perlahan membangunkan Blue Copper Tite. Ada banyak cara untuk membahas penempaan roh. Metode yang dia gunakan saat ini adalah salah satu yang paling sulit. Namun, ketika logam adalah Spirit Forget melalui metode ini, ia akan memiliki jumlah energi yang paling kuat dan dengan itu, ia akan memperoleh jumlah kecerdasan tertinggi. Namun, metode ini membutuhkan dukungan kekuatan jiwa yang tangguh. Pandai besi harus terus-menerus menanamkan logam Forget Spirit dengan energi kehidupan. Jiwa bela diri mereka harus menjadi sesuatu yang berkaitan dengan energi kehidupan atau mereka tidak akan mampu melakukan prestasi seperti itu. Sebagian besar guru jiwa tidak akan dapat melakukan ini kecuali mereka mau mengeluarkan energi kehidupan mereka sendiri. Tentu, jika Lin Yuhan berhasil memperhatikan fakta ini, Changgong Yan akan memperhatikannya juga. Alisnya dirajut dengan erat saat dia mengamati Tang Wulin. Metode yang dipilih oleh Tang Wulin secara signifikan lebih sulit, sehingga akan sangat sulit baginya untuk berhasil. Dia hanya memiliki basis budidaya 3 cincin, bisakah dia bertahan? Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa kekuatan jiwa Tang Wulin tampaknya sangat kuat, dan tak henti-hentinya saat ia terus mendorong ke depan. Penempaannya bahkan tidak sedikit pun terpengaruh. Setelah 90 menit berlalu, palu Tang Wulin akhirnya jatuh ke bawah dengan gerakan cepat. Ketika dia menarik napas, dengungan jelas dan bersemangat terdengar dari dalam Blue Copper Tite. Itu adalah suara sukacita, seperti yang dibuat oleh seorang anak yang baru saja bangun. Energi kehidupan yang intens kemudian berubah menjadi cahaya kebiruan dan memasuki tubuh Tang Wulin. Umpan balik hidup, penempaan semangat penempaan. Ini adalah sifat unik yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki spirit forging tingkat tertinggi. Apakah roh penempaannya telah mencapai ketinggian seperti itu? Sorakan dan peluit memenuhi seluruh lobi dalam sekejap. Senyum tipis juga muncul di wajah Tang Wulin. Meskipun kekuatan jiwanya masih jauh dari peringkat ke-40 setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, ia memiliki keuntungan dianugerahi dengan kekuatan jiwa dan daya tahan yang luar biasa. Ini dimungkinkan karena dia berada di bawah pengaruh metode surga misterius dan garis keturunannya sendiri. Digabungkan, hal-hal ini memberinya pemahaman yang sangat mendalam tentang kehidupan. Dia belum menghabiskan poin kontribusinya di tempat kultivasi khusus dengan sia-sia. Setiap hari dia ada di sana, dia akan merasakan kekuatan hidup yang terkandung di dalam flora, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang itu. Dia memasukkan semua itu ke dalam kultivasi dan penempaannya sendiri, yang mengarah ke lompatan dan batas yang dia buat dalam penempaannya. Tingkat keberhasilan yang dia miliki dengan roh penempaannya jauh melebihi pandai besi peringkat 5 paling. Dia juga telah mencapai penempaan spirit penciptaan yang didambakan. Meskipun ia mengambil beberapa waktu, kualitas produknya berbeda dibandingkan dengan lawannya. Semangat penciptaan logam yang ditempa masih bisa dimodifikasi. Namun, itu tidak akan bisa menjalani soul forging karena tidak selesai dalam sekali jalan, tapi masih bisa dipalsukan. Ini saja yang membuat nilai logam ciptaan Spirit Forget-nya jauh melebihi nilai logam Forget Spirit biasa. Dengungan lembut berlanjut selama 30 detik sebelum perlahan-lahan surut. Meskipun Spirit Forget Blue Copper Tite ini tidak setampan milik Lin Yuhan, itu sedikit transparan dan memiliki kedipan cahaya yang berirama di dalamnya. Itu bergerak, seperti jantung manusia yang masih berdetak. Mulut Lin Yuhan agape. Meskipun masih ada ketidakpuasan di matanya, dia menahan lidahnya. Zhen Hua tersenyum, berjalan ke sisi Tang Wulin, dan mengambil koper Tite biru Forget Spirit. Tidak buruk, kamu sudah membaik. Tang Wulin menyeringai, lalu dia duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mengistirahatkan arwahnya. Terus-menerus menempa selama lebih dari 1 jam telah mengambil korban besar pada kekuatan spiritual dan jiwanya. Saudara Changgong, bagaimana kita menilai ini? Zhen Hua bertanya pada Changgong Yan. Changgong Yan menjawab tanpa basa-basi, mereka dari tingkat yang berbeda.
Kalian memenangkan putaran ini. Pandangannya agak suram. Dia begitu yakin memenangkan putaran ini, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Seperti yang dia katakan, kedua logam palsu itu berada pada level yang berbeda. Keduanya menjalani proses penempaan roh, tetapi mengarungi kehidupan dan memelihara kehidupan adalah hal-hal yang sangat berbeda. Creation Spirit Forging adalah level tertinggi yang bisa dicapai seseorang dalam Spirit Forging logam. Heck, bahkan dia tidak bisa mencapai penciptaan roh penempaan, apalagi Lin Yuhan. Ini bukan karena basis kultivasi seseorang atau kemampuan menempa. Sebaliknya, itu adalah masalah karakteristik jiwa bela diri seseorang. Jika jiwa bela diri seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan, tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai tingkat tertinggi penempaan roh. Namun, Zhen Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu kita yang telah kalah. Meskipun kualitas Spirit Forging Tang Wulin lebih unggul, muridmu menggunakan waktu yang jauh lebih sedikit untuk menyelesaikan Spirit Forging-nya. Untuk melengkapi itu, petir yang dia memberikan properti khusus ke dalam logam Spirit Forget-nya. Ini tentu saja lebih unggul dari logam tempa sekering biasa. Jika kita menilai efisiensi, akan sulit baginya untuk melampaui fungsionalitas praktis dari logam murid Anda kecuali Tang Wulin dapat menemukan logam yang dipalsukan roh dengan kualitas serupa dengan Blue Copper T ini untuk melakukan penempaan sekering, dia juga menghabiskan waktu 3 kali lebih banyak. Untuk menilai secara adil, kinerja Wulin sedikit lebih rendah. Changgong Yan tercengang. Tapi Yuhan mendapat keuntungan dari palu-palunya dalam menempa Blue Copper T. Zhen Hua tersenyum. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memilih logam, itu wajar untuk memilih yang menguntungkan bagi satu pihak. Saya percaya Wulin akan membuat pilihan seperti itu di babak kedua juga. Anda telah memenangkan babak pertama. Putaran kedua akan dimulai setelah 10 menit. Ayo bersiap-siap. Petik 2. Mata Changgong Yan menyala. Sekarang, tatapannya terhadap Zhen Hua tidak lagi setajam sebelumnya. Zhen Hua sudah memberinya banyak wajah. Dunia penempaan memiliki seperangkat aturan sendiri ketika menilai efek perbaikan pada logam. Bahkan jika logam Spirit Forget Lin Yuhan lebih unggul dalam fungsi praktisnya, hasilnya masih pada tingkat yang sangat berbeda. Sebenarnya, dia tidak akan menang tidak peduli apa. Namun, karena Zhen Hua mengatakannya seperti itu, dia tidak membantahnya. Dia ingin memenangkan putaran pertama terlalu buruk. Juga, Zhen Hua mengatakan bahwa kedua pihak hanya akan beristirahat 10 menit. Tang Wulin tidak diragukan lagi menghabiskan lebih banyak energi selama proses penempaan sebelumnya. Berapa banyak jiwa dan kekuatan spiritual yang bisa dipulihkannya hanya dalam 10 menit. Bahkan jika dia memilih logam yang dia kenal di babak kedua, hasilnya akan tetap sama. Dia tidak akan mendapat banyak keuntungan, dan perbedaan dalam kekuatan jiwa mungkin mengakibatkan beberapa komplikasi dalam penyempurnaan logam kedua. Yuhan masih memiliki peluang besar untuk menang. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak mau mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil, Changgong Yan diam-diam masih terkesan dengan Zhen Hua. Seperti yang diharapkan dari Presiden Asosiasi Pandai Besi, dia benar-benar murah hati. 10 menit kemudian, ronde kedua dimulai. Saya memilih Heavy Silver. Tang Wulin membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Dia tidak, seperti yang dibayangkan Lin Yuhan dan Changgong Yan, memilih logam langka berkualitas tinggi. Sebagai gantinya, dia memilih Heavy Silver biasa. Sifat unik dari silver berat adalah sederhana, dan itu adalah logam yang paling umum digunakan setiap pandai besi akan gunakan ketika mereka memulai perjalanan pandai besi mereka. Tidak ada yang terbiasa dengan Heavy Silver. Dia memilih Heavy Silver. Apakah itu untuk membuatnya lebih mudah baginya untuk Spirit Forge? Petik 1. Tidak mungkin baginya untuk mencapai roh penciptaan yang lain di babak ini. Lin Yuhan berpikir sendiri. Sangat sulit untuk mencapai tempa roh penciptaan. Jumlah korban yang sangat besar yang dibutuhkan oleh kekuatan jiwa spiritual seseorang sangat besar. Kecuali dia telah mencapai tingkat Saint Craftsman, maka tidak mungkin baginya untuk mencapai 2 logam Creation Spirit Forget yang berurutan. The Silver berat terbakar saat Lin Yuhan menatap diam-diam pada anak remaja di depannya. Tang Wulin memperhatikan tatapannya dan tersenyum padanya. Senyumnya hangat dan bersih. Hati Lin Yuhan sedikit mengaduk, dan dia segera menundukkan kepalanya. Mereka akan segera mulai menempa, dia tidak bisa membiarkan emosinya terguncang dengan cara apapun. Bagi pandai besi,
Fokus mereka adalah yang paling penting. Kalsinasi berakhir, dan dua blok heavy silver naik perlahan. Lin Yuhan menarik napas dalam-dalam. Seperti sebelumnya, palu kirinya mengenai logam secara diam-diam. Perak berat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk Spirit Forge ini. Lebih dari segalanya, dia ingin melihat apakah dia bisa berhasil Spirit Forge. Ledakan, palu kirinya hampir tidak menyentuh perak berat ketika raungan terdengar dari sisi yang berlawanan. Bab 528. Lin Yuhan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat kemajuan Tang Wulin. Dia benar-benar mulai menempa dengan logam tanpa terlebih dahulu mengujinya. Sok melintas di benaknya saat dia berpikir sendiri. Itu benar, Tang Wulin telah memprakarsai penempaan roh tanpa teknik persiapan. Dia segera memukul perak berat dengan palu yang dia ambil di tangan kanannya. Selanjutnya, dia membalikkan tubuhnya dan serangan lain turun dengan palu di tangan kirinya. Meskipun dia tidak secepat ketika dia memalsukan Blue Copper Tite sebelumnya, setiap serangan semakin sulit. Menggunakan tangan kirinya sebagai poros, tubuhnya tidak berhenti berputar. Dengan setiap belokan, kedua palu akan jatuh seperti hujan meteor sebelum dia membalikkan tubuhnya lagi dengan menggunakan kekuatan dari pantulan sebagai bantuan. Rasa takut tiba-tiba melintas di mata Chang Gongyan. Mungkinkah disorder hammer angin yang membelah? Mungkin palu angin memecah gangguan sekte Tang. Petik 1. Bang, bang. Sinar yang bersinar keluar dari silver berat setelah kedua palu menghantam logam 7 kali, menyelesaikan logam 100 refined. Tang Wulin tidak berhenti menempa sama sekali. Alasan mengapa disorder splitting wind hammer sangat mengesankan adalah bahwa setiap serangan akan menjadi semakin kuat. Ini dimungkinkan melalui penggunaan kekuatan rebound dari serangan yang dibuat sebelumnya. Dengan setiap serangan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, ini jelas salah satu yang paling kuat dan tangguh di antara metode penempaan. Sepotong heavy metal melompat sementara Tang Wulin menempa dengannya. Tidak hanya itu tidak rusak oleh proses penempaan, cahaya perak di atasnya semakin tumbuh semakin intens. Bang, bang, sinar perak melonjak ke langit saat kedua palu itu jatuh 16 kali. Cahaya itu setinggi 6 kaki, dan raungan naga samar bisa terdengar dari perak yang menyilaukan. Apa itu tadi? Petik 1. Sementara itu, Lin Yuhan yang menempa di depannya baru saja selesai menempa logam 100 refined-nya. Saat itulah dua cincin emas muncul dari bawah kaki Tang Wulin. Segera setelah itu, raungan naga berdesir dari tubuhnya dan beresonansi dengan raungan naga samar yang muncul dari perak berat sebelumnya. Gelombang esensi darah yang kaya kemudian dilepaskan dari tubuh Tang Wulin entah dari mana, dan itu memasuki sepasang Spirit Silver Forget Heavy Silver Hammers. Tiba-tiba, palunya berubah menjadi warna emas yang samar. Hammer angin gangguan pemecahan tidak berhenti di situ. Tang Wulin terus menempa dan memukul dengan palu untuk serangan ke-17. Bang, 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 bang. Serangan semakin berat, dan dalam setiap serangan adalah energi yang hampir gila. Sementara itu, raungan naga yang panas bisa terdengar di samping setiap serangan. Menjelang akhir, tidak ada pandai besi di sekitar yang bisa membedakan jika auman naga yang beresonansi berasal dari Tang Wulin atau Tousan Refined Heavy Silver. Itu terlalu sombong. Mengamati dengan cermat, beberapa pandai besi memperhatikan platform penempaan yang digunakan Tang Wulin secara mengejutkan tenggelam ke lantai kayu sedikit. Ini pastilah dari unjuk kekuatan yang menakutkan yang dia perlihatkan. Bang, bang, dia terus menempa dengan serangan ke-33. Mengaum. Deru naga yang memanas kemudian memenuhi seluruh lobi, dan seekor naga kecil muncul dari potongan logam berat sebelum menerjang ke arah Tang Wulin dengan ganas. Spirit Forging Engulf. Ini adalah situasi yang sangat langka yang kadang-kadang akan terjadi selama proses penempaan. Dia melakukan penciptaan roh penempaan dan secara tidak sengaja menyebabkan kelahiran roh jahat. Namun, roh jahat itu tidak jahat. Sebaliknya, itu akan mengilhami paduan Spirit Forget dengan kecakapan yang bahkan lebih ofensif. Akan lebih baik jika Evil Spirit Forging terjadi pada senjata ofensif. Namun, kemungkinan itu terjadi bahkan lebih rendah dari penciptaan roh penempaan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penampilan roh jahat dapat menyebabkan kerusakan pada pandai besi, membuat jeda pada penempaan roh dan membuang-buang upaya bersama dengan kemajuan yang dibuat. Tiba-tiba, sisik emas pada tubuh Tang Wulin menyala cemerlang dengan cara mencolok,
menyebabkan naga kecil mengeluarkan erangan sedih saat berlari ke tubuh Tang Wulin sebelum memantul kembali ke perak berat. Ketika ini terjadi, tubuh Tang Wulin mengeluarkan kilatan intens mirip dengan paduan perak, membuatnya terlihat seperti cermin. Dia tidak lagi memutar tubuhnya. Tang Wulin mengangkat kedua palu begitu tinggi sehingga ia membentuk busur saat ia menekuk tubuh bagian atasnya ke belakang. Kemudian, dia menghancurkan kedua palu sekuat yang dia bisa ke Heavy Silver. Mengaum. Deru naga kali ini sangat sedih dan intens. Naga perak muncul sekali lagi tetapi bukannya jatuh ke arah Tang Wulin, itu mengitari keping perak berat. Sebagai cahaya terakhir melintas di kedua tangan Tang Wulin, ia menyingkirkan kedua palu perak berat yang dipasang roh secara bersamaan. Tubuhnya bergetar, menyebabkan dia hampir jatuh. Namun, Gu Yue tiba di sisinya tepat waktu untuk membantunya duduk di tempat yang sama. Aku cukup beruntung bisa makan enak di sore hari. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang melintas di benak Tang Wulin pada saat ini. Ketegangan pada tubuhnya dari menempa dua logam terus-menerus dengan spirit forging terlalu ekstrim dan terlalu berat baginya. Dia pasti tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup sehingga dia memilih metode yang akan menyelesaikan perak berat tercepat. Namun, metode itu juga yang paling menguras tenaga. Dia telah menggunakan esensi darahnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya untuk terus mendorong dengan spirit forging. Meskipun ini terdengar sederhana, kelelahan yang signifikan dari esensi darahnya membuat Tang Wulin merasa seperti dia diperas kering. Untungnya, sejumlah besar item roh berharga yang dia konsumsi sebelumnya memanifestasikan efeknya selama waktu itu. Itulah bagaimana dia berhasil menyelesaikan 33 serangan dengan Hammer Angin Disorder memecah dengan tekad penuh. Dalam keadaan normal, Tang Wulin memiliki kemampuan untuk melanjutkan Hammer Angin Disorder Splitting melampaui apa yang ditunjukkan di sini. Namun, proses penempaan roh sebelumnya tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, itu juga membutuhkan penguasaan kekuatan tersebut. Dia harus menstimulasi perak berat secukupnya, namun, dia tidak bisa melukainya sedikit pun. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam hal ini. Sejak awal kompetisi, Tang Wulin telah ditentukan. Dia bertekad untuk membawa kehormatan kepada Asosiasi Pandai Besi tidak peduli apapun yang terjadi. Selama ini, Zhen Hua telah mengajarinya berbagai aspek pandai besi dan mendukungnya dalam hal berbagai sumber daya yang diperlukannya. Ini selalu ada dalam pikiran Tang Wulin sehingga ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membayar kembali pamannya, dia pasti akan memberikan semua yang dia miliki. Kedua forging spiritnya pasti mencapai puncak dari apa yang bisa diharapkan untuk dicapai ketika spirit forging. Mencapai penciptaan atau evil spirit forging akan membuat seseorang memenuhi syarat untuk menjadi pandai besi peringkat 6. Yang sedang berkata, penampilannya sebelumnya pasti memenuhi syarat Tang Wulin untuk peringkat 6 jika Zhen Hua tidak memintanya untuk memadukan menempa dan melengkapi spirit forging lain untuk menjadi pandai besi peringkat 6. Jika dia benar-benar menjadi satu, dia akan menjadi pandai besi peringkat 6 termuda dalam sejarah. Lin Yuhan telah berhenti menempa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ketika auman naga memenuhi seluruh ruangan. Itu adalah ekspresi tepat di wajahnya yang telah menghentikannya dari bekerja memalsukan palu. Di babak pertama, dia berhasil membuat Spirit Forge sangat cepat sementara Tang Wulin sangat lambat karena dia berhasil mencapai Creation Spirit Forging. Selama putaran kedua, Tang Wulin menunjukkan padanya bahwa dia memang bisa, lebih cepat daripada dia. Meskipun dia hanya berhasil melakukan ini karena dia sangat akrab dengan Heavy Silver, Lin Yuhan tahu dalam hatinya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia capai. Melihat Tang Wulin yang bersila, Lin Yuhan tahu bahwa dia benar-benar kehilangan kompetisi. Dia adalah pandai besi peringkat 5 dan sudah lama tahu bahwa dia jenius dalam menempa. Dia tidak pernah menduga bahwa seseorang pada usia yang sama dengannya dapat melampaui dirinya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan karena itu sudah terjadi. Chang Gongyan tertegun juga. Dia menjadi terdiam sesaat ketika dia menatap sepotong Evil Spirit Heavy Silver. Hasil kompetisi jelas. Bahkan pandai besi peringkat 1 yang memiliki pengetahuan paling dasar dalam pandai besi dapat memberitahu pemenang dari hasil, apalagi Lin Yuhan yang bahkan tidak menyelesaikan penempaan keduanya. Kami kalah. Chang Gongyan tersenyum pahit. Zhen Hua tersenyum lembut. Sebenarnya, kami baru saja menang dengan selisih yang sempit.
Jika Wulin tidak secara kebetulan di sudut saya tidak akan dapat menemukan bakat muda yang mampu membawa murid Anda langsung. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan Pandai Besi Asosiasi, tetapi tidak ada kewajiban. Petik 2. Chang Gongyan mengangguk dengan paksa. Pada saat itu, cahaya merah terbang di sisi lehernya tak terduga dan entah dari mana. Cahaya merah tiba di depan Zhen Hua hanya dalam sedetik. Itu muncul terlalu tiba-tiba dan bahkan tidak ada tanda itu akan datang. Ketika seseorang berada di pangkalan kultivasi Zhen Hua, mereka biasanya bisa merasakan bahaya dengan kemauan. Namun, cahaya merah ini muncul di hadapannya sebelum dia bisa merasakan apapun. Pada saat itu, cahaya perak terlihat dan Zhen Hua menghilang dari tempat dia tiba-tiba seperti cahaya merah muncul. Kemudian, cahaya merah menyala dan langsung menembak kerumunan. Konsekuensi dari serangan yang bahkan mampu mengancam Tuan Armor Pertempuran Empat Kata dan Pandai Besi Surgawi yang memasuki kerumunan tidak akan terbayangkan.